Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 10 mengenai bab ikatan kimia bagian ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara atom dengan atom berdasarkan pemakaian elektron bersama untuk memenuhi kaidah oktet atau duplet. Di mana untuk ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Nah, nanti untuk ikatan kovalen ada beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Yang kedua, berdasarkan asal elektron yang digunakan untuk berikatan, ada ikatan kovalen murni atau ikatan kovalen itu sendiri. Dan yang kedua khusus yaitu ikatan kovalen koordinasi. Yang ketiga, berdasarkan keelektronegatifan atom yang berikatan. Ada ikatan kovalen nonpolar dan ikatan kovalen polar. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Contohnya adalah molekul F2. Kita akan lihat proses pembentukan molekul F2. Atom F ini memiliki 7 elektron valensi yang dia akan berikatan dengan atom F yang lain. Nah, mereka akan menggunakan pasangan elektronnya secara bersama. Nah, di sini nanti atom F yang kiri itu sudah oktet, yang kanan juga sudah oktet. Karena pasangan elektron yang digunakan secara bersama sejumlah satu pasang, maka ini disebut sebagai ikatan kovalen tunggal, di mana setiap satu pasang elektron itu akan disimbolkan dengan garis seperti ini. Nah, di sini kan ada yang berwarna sama, di sini berwarna merah-merah, atau misal berwarna hijau-hijau di sini. Nah, jika dia pasangan elektronnya hanya digunakan oleh satu atom, maka dia disebut sebagai pasangan elektron bebas atau PEB, sedangkan pasangan elektron yang digunakan secara bersama atau diikat oleh dua atom, ini disebut sebagai pasangan elektron ikatan atau PEI, di mana setiap satu pasangan elektron yang digunakan secara bersama, ini disimbolkan dengan tanda garis seperti ini sebagai tanda ikatan kovalen. Kemudian yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2, contohnya adalah terbentuknya molekul O2. Di sini satu atom O ini memiliki 6 elektron valensi, dia berikatan dengan O yang lain. Kita akan lihat proses pembentukan molekul O2. Nah, jadi di sini dua elektron yang dimiliki oleh satu atom O dengan dua elektron yang dimiliki oleh atom O yang lain akan digunakan secara bersama sehingga masing-masing atom ini akan memenuhi kaidah oktet. Jadi O yang kiri ini jumlah total elektronnya adalah 8, O yang kanan juga sudah 8, artinya dia juga sudah oktet. Karena jumlah pasangan elektron yang digunakan secara bersama sejumlah 2 pasang, atau kalau kita tulis dengan tanda ada 2 garis seperti ini, maka dia disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Yang berikutnya adalah ikatan kovalen rangkap 3, contohnya adalah pembentukan molekul N2. N di sini memiliki 5 elektron valensi, dia akan berikatan dengan N yang lain. Nah, nanti untuk proses pembentukannya, jadi di sini 3 elektron dari masing-masing atom N akan digunakan secara bersama untuk membentuk kaidah oktet. Jadi kita lihat prosesnya. Nah, di situ elektronnya masing-masing akan berpasangan, ada 3 pasang yang akan berpasangan dan digunakan secara bersama sehingga membentuk molekul N2. Nanti untuk atom N yang kiri, ini nanti jadinya sudah oktet ya, dia 8 totalnya, N yang kanan pun juga sudah oktet. Nah, karena pasangan elektron yang digunakan bersama ini sejumlah 3 pasang, atau kalau kita tulis menjadi ada 3 garis seperti ini, maka dia disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 3.
Selanjutnya ada ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terbentuk bila penggunaan elektron bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan, sedangkan atom lain hanya menerima pasangan elektron yang digunakan secara bersama. Contohnya adalah proses pembentukan NH4+. Ini terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama adalah pembentukan NH3. Nanti untuk pembentukan NH3 ini termasuk ke dalam ikatan kovalen murni atau yang biasa. Sedangkan untuk yang ikatan kovalen koordinasinya ada di tahap kedua, yaitu pembentukan NH4+ dari NH3 dan H+. Nah, kita akan membentuk molekul NH3 terlebih dahulu. Jadi ada satu atom N dengan 5 elektron valensi dan 3 atom H. Masing-masing H memiliki 1 elektron valensi. Nah, nanti di sini dia akan menggunakan elektron secara bersama antara atom N dan H. Untuk H-nya nanti dia akan memenuhi kaidah duplet, sedangkan N-nya akan memenuhi kaidah oktet. Ini adalah proses pembentukan dari NH3. Nah, dari pembentukan NH3 ini akan direaksikan dengan H+ membentuk NH4+. Kita lihat prosesnya. Nah, di sini. Jadi di sini elektron yang digunakan secara bersama itu hanya berasal dari N saja. Jadi ini, pasangan elektron ikatan yang ini itu kan digunakan bersama antara atom N dan atom H-nya. Tapi yang menyumbangkan pasangan elektronnya hanya N-nya saja. Nah, karena pasangan elektron yang digunakan secara bersama hanya berasal dari salah satu atom, dalam kasus ini adalah dari N dalam NH3, maka ini disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Di mana untuk ikatan kovalen koordinasi itu akan disimbolkan dengan anak panah. Jadi anak panahnya menuju ke atom yang hanya menerima pasangan elektron yang digunakan bersama. Jadi di sini kalau kita baca N itu akan menyumbangkan pasangan elektronnya untuk digunakan secara bersama dengan si H. Selanjutnya ada rumus kimia dari suatu senyawa kovalen. Contohnya adalah ikatan antara H dan O dalam H2O. Jadi konfigurasi H dan O. H ini nomor atomnya 1 kalau kita konfigurasikan menjadi 1. Sedangkan 8O kalau dikonfigurasikan menjadi 26. O ini memiliki 6 elektron valensi. H agar menjadi duplet ini memerlukan 1 elektron. Dan O agar menjadi oktet ini memerlukan 2 elektron. Sehingga nanti atom O akan memasangkan 2 elektron dan H akan memasangkan 1 elektronnya. Nah, karena di sini jumlah elektronnya beda, kita harus menyamakan jumlah elektronnya dengan cara atom H-nya harus kita kali 2. Sehingga nanti rumus molekulnya adalah H2O. Prosesnya seperti yang ada pada gambar. Jadi ada 2 atom H di mana satu H ini memiliki 1 elektron valensi dan ada O yang memiliki 6 elektron valensi. Nah, nanti di sini mereka akan berikatan menggunakan elektron secara bersama, hanya akan memenuhi kaidah duplet, sedangkan O-nya akan memenuhi kaidah oktet. Dengan penulisan HOH, jadi H garis O garis H. Ini rumus bangunnya, rumus molekulnya adalah H2O. Berikutnya ada klasifikasi ikatan kovalen berdasarkan perbedaan keelektronegatifan. Yang pertama ada ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang terjadi bila pasangan elektron yang dipakai bersama memihak atau mengutup ke salah satu atom atau gugus atom karena perbedaan keelektronegatifan. Contohnya adalah pembentukan molekul HF. H memiliki 1 elektron valensi dan F memiliki 7 elektron valensi. Nah, mereka akan berikatan dengan pemakaian elektron secara bersama. Jadi kita akan lihat kenapa dia disebut sebagai ikatan kovalen polar. Karena pasangan elektron yang digunakan bersama ini mengutup ke salah satu atom. Dalam hal ini, yang pasangan elektron ikatannya lebih mengutup ke atom F. Kenapa? Karena F ini memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan dengan H. Jadi F ini akan menjadi kutub negatif dan H akan menjadi kutub positif. Sehingga ini disebut sebagai ikatan kovalen polar.
Berikutnya ada ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar ini terjadi bila pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari atom yang sama sehingga memiliki elektronegativitas yang sama. Atau bisa juga nanti terjadi pada suatu molekul yang simetris, di mana dalam molekul simetris itu satu atom yang diikat oleh beberapa atom yang sama, sehingga pasangan elektron yang dipakai bersama tidak mengutup ke salah satu atom. Ada O2 dan Cl2 yang merupakan contoh suatu atom yang sama, jadi suatu molekul yang terbentuk dari atom yang sama, sedangkan CH4 ini adalah contoh yang simetris tadi ya. Aslinya yang lain juga simetris. Ini O2 simetris, Cl2 juga simetris. Nah, kenapa bisa simetris? Jadi atom pusat C ini, dia mengikat 4 atom H. Jadi atom yang diikat C itu sama-sama atom H. Makanya ini termasuk ke dalam suatu molekul yang simetris. Untuk perbedaan senyawa polar dan nonpolar, senyawa polar ini kalau kita percobaan itu dapat dibelokkan oleh medan magnet, sedangkan nonpolar tidak dibelokkan oleh medan magnet. Senyawa polar memiliki selisih keelektronegatifan antara 0,5 sampai 2, sedangkan suatu senyawa nonpolar ini selisih keelektronegatifannya kurang dari 0,5. Senyawa nonpolar ini memiliki momen dipol dan nonpolar momen dipolnya sama dengan 0. Senyawa polar ini memiliki bentuk molekul yang asimetris, sedangkan nonpolar bentuk molekulnya simetris. Kemudian ada pengecualian dan kegagalan aturan oktet. Yang pertama untuk pengecualian aturan oktet. Yang pertama ada senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Biasanya ini untuk atom yang memiliki nomor atom kurang dari 4. Contohnya adalah BCl3. Di mana di atom B-nya ini dia hanya mengikat 6. Kenapa? Ini kan punya 3 garis ya. Di mana satu garis ini menandakan satu pasang elektron. Karena ada 3 pasang elektron berarti kan total elektronnya 6. Dia tidak memenuhi aturan oktet. Kemudian yang kedua adalah senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Contohnya adalah NO2. Nah, N di sini aslinya dia memiliki elektron valensi jumlahnya 5 atau ganjil. Atau kalau kita hitung jumlah elektron di N, di sini kan ada 3 garis. Berarti kan kalau 3 garis ada 3 pasang elektron, atau dengan kata lain jumlah elektronnya 6 dan ada 1 elektron di sini totalnya 7. Makanya dia ganjil, tidak memenuhi aturan oktet. Kemudian yang berikutnya ada senyawa oktet yang berkembang atau superoktet. Jadi di sini adalah senyawa yang jumlah elektronnya nanti melebihi 8. Bisa 10, bisa 12. Contohnya adalah PCl5. Kalau kita lihat di sekitar P ini kan ada 5 garis. Ini. Nah, karena ada 5 garis atau 5 pasangan elektron ikatan, berarti kan jumlah elektron totalnya 10. Nah, itu melebihi oktet atau senyawa oktetnya berkembang. SF6 juga. S ini kan jumlah pasangan elektronnya 6 atau total elektronnya adalah 12. Berarti dia juga berkembang. Contoh lain adalah ClF3. Kemudian untuk kegagalan aturan oktet, pada umumnya senyawa unsur transisi atau golongan B maupun unsur post-transisi ini tidak memenuhi aturan oktet. Jadi unsur post-transisi adalah unsur logam setelah unsur transisi. Ada lantanida dan aktinida. Ada beberapa kasus. Nah, tadi dijelaskan bahwa suatu molekul polar itu dapat dibelokkan oleh medan magnet. Nah, kenapa molekul polar dapat dibelokkan oleh medan magnet? Contohnya adalah pada air atau H2O. H2O ini adalah contoh molekul polar karena memiliki kutub positif pada atom H dan kutub negatif pada atom O. Jadi kutub atau dipol pada air ini tidak saling meniadakan sehingga menghasilkan dipol bersih. Molekul polar memiliki dipol bersih sebagai akibat dari muatan atau kutub yang berlawanan, yaitu muatan positif dan negatif ya, atau kutub positif dan kutub negatif dari ikatan polar yang disusun secara asimetris. Oleh karena molekul polar memiliki kutub positif dan negatif, maka molekul tersebut dapat dibelokkan oleh medan magnet. Kemudian kasus yang kedua, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepolaran, yaitu perbedaan keelektronegatifan, momen dipol, dan bentuk molekul.
Nah, berdasarkan perbedaan keelektronegatifannya, secara teori kalau kita hitung, molekul CO2 ini memiliki selisih keelektronegatifan 1, yang artinya CO2 ini memiliki ikatan kovalen polar. Namun pada kenyataannya, molekul CO2 merupakan suatu molekul nonpolar. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi CO2 kalau kita gambar molekulnya, struktur Lewisnya ini seperti yang pada gambar. Ini sudah oktet semua ya. Nah, di sini resultan vektornya atau arah vektornya itu saling berlawanan. Sama-sama ke kutub negatif yang saling berlawanan. Nah, CO2 ini mempunyai dua ikatan kovalen polar antara atom C dan O yang dapat digambarkan sebagai vektor yang arahnya menuju ke muatan negatif. Tapi arah ikatan dipolnya berlawanan pada CO2 yang menyebabkan masing-masing dipol atau resultan vektornya saling meniadakan, sehingga momen dipolnya sama dengan 0, yang artinya CO2 merupakan suatu molekul nonpolar. Berikutnya ada sifat senyawa kovalen. Senyawa kovalen ini berwujud gas, cairan, atau padatan dengan titik leleh yang rendah, biasanya kurang dari 300 derajat Celcius. Senyawa kovalen polar banyak yang tidak larut dalam pelarut polar tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Yang ketiga, senyawa kovalen polar dapat menghantarkan listrik sedangkan nonpolar tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan aqueousnya ini menghantarkan listrik sangat lemah karena tidak memiliki partikel yang bermuatan. Berikutnya kita akan latihan 5 soal untuk ikatan kovalen. Yang pertama, gambar struktur Lewis senyawa SO2 yang paling tepat adalah yang mana? Ingat, dalam penggambaran struktur Lewis itu harus memenuhi kaidah oktet atau duplet. Oktet ini artinya elektron yang mengelilingi adalah 8 dan duplet artinya adalah 2. Oke, kita cek pilihan A. Elektron yang mengelilingi atom O yang kiri ini totalnya 8, artinya dia sudah oktet. Yang mengelilingi S, dia juga sudah 8, oktet juga. Yang mengelilingi O kanan juga 8, artinya juga sudah oktet. Karena sudah oktet, berarti dia adalah struktur Lewis yang paling tepat. Nomor 1, jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 2, senyawa di atas yang bersifat polar adalah yang mana? Salah satu ciri dari senyawa polar itu bentuknya adalah asimetris. Nomor 1 ada AlBr3. Ini simetris. Kenapa? Atom pusat Al mengikat 3 atom Br. Jadi 3 atom yang diikat Al itu sama, yaitu Br. Makanya AlBr3 ini simetris. Karena simetris, AlBr3 termasuk ke dalam senyawa non-polar. Kemudian yang kedua ada CH3Cl. Nah, ini tidak simetris, jelas sekali dari gambarnya. Kenapa? Atom pusat C, yang atas dia mengikat H, tapi yang bawah dia mengikat Cl. Nah, ini atom yang diikat berbeda. Makanya dia tidak simetris, sehingga nomor 2 termasuk ke dalam suatu senyawa polar. Yang nomor 3 ada CO2, ini simetris ya. Yang kiri mengikat O, yang kanan juga mengikat O, berarti karena simetris ini termasuk ke dalam non-polar. Sedangkan yang nomor 4 ada NCl3. Nah, di sini tidak simetris. Kenapa bisa? Walaupun dia mengikat 3 atom Cl yang sama, tapi atom pusat N ini memiliki pasangan elektron bebas yang menyebabkan dia menjadi tidak simetris. Sehingga nomor 4 termasuk ke dalam senyawa polar. Yang polar adalah nomor 2 dan 4. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 3, perhatikan gambar struktur Lewis dari senyawa H2SO4 berikut. Ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan oleh nomor berapa? Ingat, ikatan kovalen koordinasi itu pasangan elektron yang digunakan bersama hanya berasal dari salah satu atom. Atau lebih mudahnya kita akan mencari pasangan elektron ikatan yang bertanda sama. Jadi PEI ya yang kita cari dengan tanda yang sama. Di sini pasangan elektron ikatan ada di nomor 3 dan nomor 4. Yang tandanya sama, ini yang nomor 4. Sehingga yang menunjukkan ikatan kovalen koordinasi adalah yang D atau tanda nomor 4. Kenapa yang 5 tidak? Karena nomor 5 ini pasangan elektronnya hanya diikat oleh satu atom, yaitu atom O, sehingga dia disebut sebagai pasangan elektron bebas. Nomor 4, perhatikan tabel berikut.
ada Z, X, dan Y. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa apa? Oke, tanda strip artinya non-konduktor, tidak menghantarkan listrik, sedangkan plus isolator dia menghantarkan listrik tapi lemah ya. Kita bisa langsung melihat dari hantaran listriknya. Di sini untuk X dia hanya menghantarkan pada wujud larutannya. Nah, senyawa yang bisa menghantarkan listrik dalam wujud larutan itu adalah senyawa kovalen polar. Kalau dia tidak menghantarkan dalam wujud apapun, itu adalah senyawa kovalen nonpolar. Sehingga X polar, Y nonpolar, nomor 4 jawabannya pilihan yang A. Terakhir nomor 5, tabel berikut berisi data keelektronegatifan 5 buah unsur. Senyawa yang paling polar adalah yang mana? Kalau mau mencari yang paling polar, kita tinggal mencari selisih paling besar. Pilihan A ada MT. M nilainya 3,98, T nilainya 2,20. Kalau kita kurangkan 1,78. Hi-R ini selisihnya adalah 0,3. Hi-T 2,96 dikurangi 2,20 adalah 0,76. MR selisihnya adalah 1,32 dan RT selisihnya adalah 0,46. Selisih yang paling besar adalah MT yaitu 1,78. Sehingga senyawa yang paling polar adalah pilihan yang A, senyawa MT. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari ikatan kovalen. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.